Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Nabi yang mulia Auf ibn Malik radhiyallahu anhu dan hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah. Kalau Nabi SAW bersabda mimpi dibagi atau terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama mimpi buruk dan menakutkan, juga menyedihkan. Dan kata Nabi, pastikan itu dari syaitan. Saya ulangi, mimpi yang pertama ini mimpi buruk yang kita tidak suka, menakutkan dan menyedihkan. Semua itu dari syaitan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan mimpi yang menggelisahkan seseorang karena terus saja terbawa walaupun dia sudah bangun. Dan ini biasanya disebabkan karena gejolak yang sedang ada di benaknya, baik di hati ataupun di pikirannya. Misal dia sedang berpikir untuk membuka sebuah usaha, terus kemudian dia berpikir untuk meminjam uang dari seseorang, atau dia berpikir untuk mau model tertentu tokohnya, kemudian dia mimpi melihat itu karena terbawa dengan perasaan dia, ya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang merupakan petunjuk dan merupakan cabang dari mukjizat kenabian, atau dikenal dengan ru'ya shadiqah. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih riwayat Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mimpi itu 3 macam. Bisikan hati, maksudnya tadi di hadis yang sebelumnya poin nomor 2 ini ya. Bisikan hati artinya apa yang sedang terlintas di benak dia, yang terlalu dia fikirkan sehingga terbawa dalam mimpinya. Oh, dia lagi pengen sekali makan makanan tertentu dan dia tidak dapat, akhirnya datang dalam mimpi. Mungkin yang bujang-bujang pengen sekali nikah sama seseorang, tapi dia mengkhayal tidak bisa dijangkau, lalu mimpi menikah sama orang itu. Itu bisikan-bisikan hati. Yang kedua, kata Nabi SAW, ditakut-takuti oleh syaitan. Ini mirip tadi dengan hadis yang sebelumnya, bagian yang pertama. Ya, cuma di sini ya, terbalik. Dan yang ketiga, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah. Atau tadi mirip juga dengan hadis sebelumnya. Dia adalah bagian ketiga, atau dikenal dengan ru'ya shadiqah. Teman-teman sekalian, beranjak daripada sabda Nabi SAW tadi, 2 buah hadis yang sahih ini, maka para ulama hadis merincikan, mengatakan bahwasanya mimpi yang pertama yang dianggap dari syaitan, atau mimpi dari syaitan, tidak perlu seseorang menceritakannya, apalagi ditakwilkan atau ditafsirkan. Semua yang membuat antum sedih, membuat antum gelisah, gak usah cerita, tutup mulutnya. Mau sama pasangan hidup kah, mau sama teman di kantor, mau sama sahabat, tidak usah diceritain. Kata Nabi SAW, apabila seseorang dari kalian melihat mimpi yang menggembirakan, maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah dan ceritakan ke orang lain. Sebaliknya, bila mimpinya buruk, ya, menyedihkan atau memunculkan duka citanya, ya, maka pastikan itu dari syaitan. Karena itu ia hendak mengucapkan isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan menceritakan pada orang lain karena mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat padanya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Ulama merincikan tentang masalah permainan syaitan tadi yang dilarang untuk menceritakan juga ini. Yang paling sering dalam rumah tangga itu dimimpikan selingkuh, diahnya atau pasangannya selingkuh, supaya terjadi cekcok. Kapan antum mimpi ini? Baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah sebelah kiri 3 kali, kemudian jangan ceritakan, termasuk sama pasangan kita. Kapan antum terpancing? Bangun tengah malam korek, saya mimpi tadi kamu jalan sama ini dan itu, ya. Pasti benar, ini handphonemu saya periksa. Ini dia jadi syaitan manusia, ya, yang mendukung syaitan jin. Ini kalau ada syaitan jin di sini marah sama kita, nih kita bongkar kedoknya, ya. Jadi tidak boleh cerita. Itu contoh ulama mengatakan dalam masalah rumah tangga.
Yang paling sering dimimpikan perselingkuhan atau tadi mimpi junub, ya. Kalau orang mimpi junub sesekali mungkin masuk akal, tapi kalau ada orang rutin seminggu sekali, ini tanda tanya ya. Maka itu contoh. Begitu juga ulama memberikan contoh dalam rumah tangga ini, kalau ada wanita muslimah hamil, kadang-kadang syaitan bermain memimpikan bayinya keluar atau bayinya hilang, padahal sebenarnya tidak ada. Selama itu tidak terjadi real di depan mata kita, berarti permainan syaitan. Karena itu menyedihkan kan, sehingga kalau dia sedih betul-betul berpengaruh pada janinnya. Itu juga contoh dalam persahabatan. Untuk merusak ukhuwah Islamiyah, dibuatlah mimpi macam-macam oleh syaitan ini. Dimimpikan temannya mencuri barangnya, dimimpikan temannya selingkuh dengan pasangannya, dimimpikan ini dan itu. Ini semua syaitan. Dan jangan ceritakan sama teman kita, jangan ceritakan sama pasangan kita. Itu contoh-contoh, ya.